Mereka terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak, putra dan putri yang bernama Lawi dan Lintang. Kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi dari hasil kebun yang ditanami berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Begitu pula segala macam kesulitan dapat diatasi dengan cara yang bijaksana. Suatu hari, sang istri terserang suatu penyakit. Sudah banyak tabib yang mengobati, namun sakit sang istri tak kunjung sembuh. Dan pada akhirnya, sang istri meninggal dunia. Meninggalnya sang istri, kehidupan keluarga ini mulai terus lagi. Mereka larut dalam kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Sang ayah menjadi pendiam dan pemurung, sementara kedua anaknya selalu diliputi rasa bingung, tak tahu yang mesti dilakukan. Keadaan rumah dan kebun mereka kini tak terawat lagi. Beberapa sesepuh telah menasihati sang ayah agar tidak larut dalam kesedihan. Namun, nasihat-nasihat mereka tidak membawa perubahan apapun kepada sang ayah. Dan keadaan ini berlangsung cukup lama. Seperti biasanya, di dusun tersebut kembali diadakan pesta adat panen. Berbagai pertunjukan dan hiburan kembali digelar. Dalam suatu pertunjukan seni, terdapatlah seorang gadis yang cantik dan mempesona, sehingga selalu mendapat sambutan dari pemuda-pemuda dusun tersebut bila ia beraksi. Mendengar berita yang demikian itu, tergugahlah hati sang ayah untuk turut menyaksikan kehebatan pertunjukan yang dipuji-puji penduduk tersebut, hingga banyak pemuda-pemuda yang tergila-gila dibuatnya. Hingga akhirnya sang gadis dan sang ayah tadi pun bertemu, dan mereka memutuskan untuk menikah. Setelah mendapat restu dari sesepuh dan kedua anaknya, mereka pun melangsungkan pernikahan sepekan setelah pesta adat tersebut. Ternyata benar, kehidupan mereka membaik setelah memiliki ibu tiri. Wanita itu rajin sekali memasak. Ia juga merawat mereka dengan sangat baik. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian, sang ibu tiri mulai menunjukkan sifat-sifat aslinya. Ia menjadi kejam. Setiap hari, kedua anak itu disuruh bekerja keras. Hingga suatu saat, wanita itu memutuskan untuk berhenti merawat kedua anak tirinya lagi. Jadi, ia mulai menyusun rencana jahat. Hari ini kalian harus mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Jumlahnya berkali lipat dari yang dibawa kemari. Jangan berani pulang jika belum mengumpulkan
Dengan patuh, mereka pun segera pergi ke hutan. Hari sudah sore, namun kayu yang mereka kumpulkan masih sedikit. Teringat pesan ibu tiri mereka. Mereka pun tidak berani pulang ke rumah. Bahkan mereka pun memutuskan untuk menginap di hutan. Untunglah ada sebuah pondok yang kosong. Dengan peruntungan mereka pun tidur kelelahan.
Mereka pun memberanikan diri untuk menyeberangi sungai. Kedua anak itu mendayung perahu secara bergantian dan sampailah mereka di dusun yang sepi. Ayah, ayah! Mereka pun memanggil-manggil ayah mereka. Karena tidak ada jawaban, mereka pun memasuki sebuah rumah yang rupanya baru saja dibangun. Mereka pun mulai memasuki rumah tersebut. Dan benar, rumah itu adalah rumah kedua orang tua mereka. Di dalam, mereka melihat perabotan rumah mereka yang hilang dan pakaian ayah dan ibu tiri mereka. Akhirnya kita menemukan orang tua kita, Dik, teriak si Lawi. Iya Kak, aku senang sekali. Tapi aku lapar. Aku ingin makan. Karena mereka lapar, mereka pun memutuskan untuk pergi ke dapur. Mereka pun melihat sepanci bubur panas. Lihat Kak, ini ada sepanci bubur panas. Rupanya ibu lupa memadamkan apinya. Karena mereka kelaparan, mereka pun memakan bubur tersebut dengan lahap. Sekejap saja, bubur tersebut kandas tak tersisa. Mereka pun berbalik untuk beristirahat. Namun, keanehan pun mulai terjadi pada diri mereka. Tubuh mereka menjadi sangat panas, sepanas bubur yang ia makan tadi. Karena tidak tahan dengan rasa panasnya, mereka pun lari ke sana kemari menuju sungai. Sepanjang jalan menuju sungai, mereka pun memeluk pohon pisang yang mereka temui. Mereka berharap dengan memeluk pohon pisang, panas tubuh mereka menjadi berkurang. Namun, panas tubuh mereka tidak berkurang sedikit pun. Memang benar, tubuh mereka memang sangat panas. Buktinya, daun yang batang pohon yang mereka peluk tadi langsung layu. Setibanya di sungai, mereka pun langsung menceburkan diri ke dalam sungai. Sementara ayah dan ibu tiri mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Mereka pun terkejut ketika melihat banyak pohon pisang yang telah layu. Mereka terkejut pula ketika melihat pintu rumah mereka terbuka. Sang ibu tiri buru-buru memeriksa dapur. Ia berteriak bahwa bubur yang ia masak tadi telah habis, tak tersisa. Sang ayah yakin bahwa kedua anaknya telah menemukannya. Kedua pasangan itu pun pergi mengikuti arah pohon pisang yang layak. Dan dibawa mereka di sungai. Pria itu terkejut ketika melihat dua